Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terang-terangan dalam Al-Qur'an dengan lafaz wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa dan innaka sesungguhnya engkau la'ala la benar-benar lafaz wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa dan innaka sesungguhnya engkau la'ala la benar-benar lam taukid, benar-benar ala atas, berada di atas khuluqin 'azim, akhlak yang agung. Tidak ada satupun akhlak Rasulullah yang tercela. Semua akhlak Rasulullah adalah agung. Dan di antara kewajiban kita adalah meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Sudah pakai lam taukid la, pakai qad lagi. Benar-benar sungguh-sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Benar sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Benar-benar sungguh-sungguh Rasulullah itu ada teladan untuk kalian semua. Tapi enggak semua orang bisa meneladani Rasulullah. Siapa yang bisa meneladani Rasulullah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa, bagi siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah dan berharap bertemu dengan hari akhir, menemukan pahala yang Allah janjikan untuknya. Wa zakarallaha katsira, dan orang yang banyak berzikir. Di antara akhlak yang sangat menonjol pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rauf. Sangat menonjol pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rauf. Rauf itu lebih dari sekedar rahmah. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia kira-kira sama itu artinya, kasih sayang. Tapi beda. Saya kasih gambaran.
Saya udah jadi orang tua. Bapak-bapak pasti ngerti. Kalau anak kita sakit dan memang harus minum obat, walaupun obatnya pahit, dipaksa anak itu minum obat. Kenapa? Karena kita tahu itu ikhtiar supaya anak kita sembuh. Itu kasih sayang orang tua kepada anak. Walaupun bisa jadi anaknya tidak merasa orang tuanya sayang. Katanya sayang, tapi tangan saya dipegang, kaki dipegang, perut dipegang, mulut dibuka, dipaksa minum obat. Katanya sayang, kok dipaksa-paksa? Itu rahmah. Kasih sayang yang bisa jadi orang yang dikasih sayang nggak sadar dia lagi disayangin. Itu rahmah. Kalau rauf itu lebih tinggi dari rahmah. Rauf itu orang yang sayang kelihatan, dan orang yang disayangin sadar bahwa dia disayangin. Dan lafaz raufur rahim itu dalam Al-Quran setahu saya hanya digunakan. Dan lafaz raufur rahim itu dalam Al-Quran setahu saya hanya digunakan untuk menyifat. Suatu ketika, seingat saya namanya Mus'ab bin Umair, diangkat jadi gubernur di salah satu daerah. Seingat saya namanya Mesir atau Basrah atau Kufah, pokoknya salah satu daerah. Diangkat jadi gubernur di salah satu daerah. Seingat saya namanya Mesir atau Basrah atau Kufah, pokoknya salah satu daerah. Seingat saya namanya Mesir atau Basrah atau Kufah, pokoknya salah satu daerah. Lalu ketika dia lihat bahwa di daerah itu belum ada masjid agungnya, kayaknya perlu nih kita bikin masjid agung. Dilihat-lihat di mana kira-kira bikin. Ini ada rumah orang Yahudi. Udah rumahnya jelek, ganggu pemandangan, gusur aja gusur. Toh buat masjid ini kan digusur. Yahudi nggak terima. Gue ganti, tanah lu berapa sih? Diganti sama Mus'ab bin Umair. Nggak terima. Kamu zalimi terang-terangan, maka aku Umar ibn Khattab akan meluruskan kesalahanmu dengan pedang, sebagaimana aku luruskan garis di atas tulang ini. Yahudi tadi kaget. Begitu luar biasanya ajaran Islam. Emang begini ajaran agama kamu? Iya. Kalau begini ajaran agama kamu, izinkan saya ikut bareng agama kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harusnya kisah ini direnungi oleh penguasa di negeri ini. Ini orang yang digusur orang kafir loh. Di Rempang sana yang digusur orang Islam. Mus'ab gusurnya pengen bikin masjid loh. Di Rempang sana ingin dijadikan tempat pabrik kaca. Orang kafir Cina pula. Sudah orang kafir bukan pribumi pula. Orang asing dibelain. Sekolah dikasih gas air mata. Berapa masuk rumah sakit? Sampai detik ini entahlah berapa jumlah yang meninggal, berapa yang sakit-sakit luka-luka. Anak SD. Bayangkan kalau anak kita yang dikenain gas air mata. Hanya karena mereka tidak mau menyerahkan tanahnya kepada negara. Entengnya negara mengatakan, itu kan tanah negara. Sejak kapan itu jadi tanah negara? Mereka ratusan tahun ada di situ. Ada masjid yang ratusan tahun, bahkan kuburan ratusan tahun ada di situ. Mereka pemilik sah tanah mereka sendiri. Bahkan dalam hukum Islam, kalau 30 tahun ada ratusan tahun, bahkan kuburan ratusan tahun ada di situ. Mereka pemilik sah tanah mereka sendiri. Bahkan dalam hukum Islam, kalau 30 tahun ada orang garap tanah, ratusan tahun, bahkan kuburan ratusan tahun ada di situ. Mereka pemilik sah tanah mereka sendiri. Bahkan dalam hukum Islam, kalau 30 tahun ada orang garap tanah, maka itu tanah punya dia.
Sebelum Indonesia jadi Indonesia, mereka udah ada di Rempang. Itu tanah mereka, ratusan tahun beranak pinak, entah berapa keturunan mereka ada di situ. Diambil tanahnya oleh penjajah Belanda, diakui sebagai tanah Belanda. Tiba-tiba kita jadi Indonesia. Lalu berani-berani kita katakan itu adalah tanah Indonesia. Lalu apa bedanya Indonesia dengan penjajah Belanda kalau begitu? Apa bedanya pemerintah dengan penjajah Belanda kalau begitu? Tidak ada bedanya. Tidak dilarang pemerintah menggusur rakyatnya, tidak dilarang. Tapi harus antara minhum, harus dengan keridhaan, bukan pakai tangan besi. Lalu seenaknya ngomong, ntar kami ganti, berapa sih? Lah, Mus'ab bin Umair juga ngomong begitu. Ntar gue ganti, berapa sih tanah lu orang Yahudi? Ribet banget, tinggal pindah aja. Bukan sekedar itu. Benda, itu bukan masalah bendanya. Rambut, kita dengan rambut Rasulullah beda nilainya. Orang rela mati supaya jangan sampai ada orang yang mencuri rambut Rasulullah itu. Rela mati orang. Sama-sama rambut, cuma beda kualitasnya, beda nilainya. Sama seperti tanah di Rempang yang dibela mati-matian oleh pemilik aslinya. Bukan masalah harta, bukan masalah berapa harga tanahnya, tapi nilainya. Lihat dari sisi budaya, lihat dari sisi kenangan mereka, lihat dari sisi ekonomi penghasilan mereka. Kalau mereka digusur, mereka mau makan apa? Penghasilannya udah disiapin apa belum? Sekolah mereka bagaimana? Anak-anak mereka fasilitasnya segala macam, semua dipikir. Musyawarahin. Keinginan mereka terpenuhi, mungkin mereka ridho, silakan. Tapi apa iya cuma bikin pabrik kaca aja sampai butuh berapa ribu hektar? Itu mau bikin pabrik kaca apa mau bikin negara baru? Kita semua tahu di Cina kelebihan penduduk. Cuma bukan dengan cara ngusurin rakyat pribumi lantas orang Cina disuruh balik kemari. Udah banyak di berita di mana-mana, televisi-televisi udah terbuka. Mata rakyat itu udah kebuka. Sampai tukang sopir dari Cina, tukang ngangkat semen dari Cina. Kayak orang Indonesia kagak ada yang bisa. Giliran ditegur, buktikan. Nah, kurang bukti apa itu di TV? Kalau emang TV menyiarkan kebohongan, tutup TV itu semua. Jelas-jelas rekamannya ada, semua ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih hidayah kepada para penguasa kita. Kalau dalam ilmu Allah ternyata emang orang-orang itu nggak bisa dapat hidayah, mudah-mudahan Allah ganti saat ini juga dengan pemimpin yang lebih baik, dengan cara yang Allah mau. Kita sebagai rakyat harus sabar, sambil terus perwakilan kita nyuarain. Anggota DPR itu nggak boleh cuma diam. Alhamdulillah kemarin saya lihat di YouTube ada anggota DPR yang bersuara. Jangan sampai kezaliman ini terus menerus. Jangan sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kira-kira kalau Nabi Muhammad ngelihat begitu sedih apa gembira? Pasti sedih. Umatnya diusir, diperlakukan dengan tidak baik, pasti Rasul sedih. Bayangkan Rasul dibuat bersedih di bulan kelahiran beliau. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudari kami, dosa para pemimpin kami, dosa para ulama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa semua kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk bagi kami, berikanlah petunjuk bagi para ulama kami, berikanlah petunjuk bagi para pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada rakyat Indonesia yang sekarang sedang dizolimi oleh penguasanya sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah jalan keluar bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, agar mereka bersikap lembut kepada rakyatnya, ya Allah, agar mereka berpihak kepada rakyatnya sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya dalam ilmumu mereka memang tidak ditakdirkan mendapatkan hidayah, ya Allah, maka gantilah mereka dengan pemimpin yang lebih menyayangi kami daripada mereka, ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan pemimpin yang lebih takut kepadamu daripada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di antara kami yang sakit, angkatlah penyakit mereka, ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang malas beribadah, maka buatlah kami rajin beribadah, ya Allah. Seandainya ada yang suka menunda-nunda taubat, maka permudahlah, lembutkanlah hati kami untuk bersegera bertobat kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah